Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas IP tables dan DNS. Oke, kita langsung aja coba. Adapun materi yang akan saya sampaikan ada banyak di sini. Ya, nanti kita. Tapi ini nanti akan jadi 2 hari ya. Jadi 2 hari. Bismillah aja. Pastikan ketika belajar tetap semangat, meskipun materinya udah banyak ya. Karena kita harus kejar materi, memang harus kejar. Oke, kita lanjutkan langsung. Yang pertama di sini ada refresh topologi. Topologi yang akan saya tambahkan di sini ada internet. Nah, internet ini nanti berpusat di satu aja. Sama halnya kalau misalkan kita lihat di mikrotik, habis dari internet turun dia ke router. Cuman kalau di sini routernya adalah si Linux. Kalau kita pakai mikrotik Cisco, dari internet dia turun ke perangkat Cisco-nya itu tadi. Atau turun dari internet langsung turun ke mikrotik. Jadi routernya sudah berupa alat. Nah, kalau kita karena di sini kita materinya tentang Linux, maka di sini Linux-nya akan saya jadikan sebagai router. Nanti ada kalanya nanti kita akan mencampurkan dari internet ke mikrotik. Tapi nanti ya kita pelan-pelan dulu. Juga ini sebenarnya Linux router ini nanti kita nggak akan pakai nantinya. Kita akan menggunakan CHR dari mikrotik. Tapi kita pelan-pelan dulu agar konsepnya berjalan dengan lancar. Yang penting kalian tahu dan paham konsep daripada eh, Linux konsep daripada administrasi server ini. Oke ya. Nah, hanya saja yang di sisi server yang ada di sini, NAT-nya nanti kita buang karena kita udah nggak perlu lagi karena nanti internetnya si Linux server ini nanti mengambil dari si router ini ya. Jadi di sini kita del aja. Gimana cara ngedelnya nih? Del aja. Kok nggak bisa ngedel ya? Delete. Nah, udah kehapus. Nah, jadi realnya seperti ini. Realnya seperti ini. Jadi dari internet turun ke router, dari router baru ke server, ataupun bisa nanti ke client. Oke, kita langsung aja ke VirtualBox-nya. VirtualBox-nya di sini ini nanti kalau untuk di sekolah nanti saya menjelaskan ke kalian. Untuk video kita bisa clone ini jadi satu server saya clone, router saya clone, client juga saya clone. Jadi untuk kebutuhan untuk video kalian belajar untuk di rumah, jadi saya bikin clone yang ada di sini. Oke, kita setup dulu yang adapternya si server. Kita hilangkan sisi NAT-nya. Nah, ini kita hilangkan. Jadi ada satu adapter aja. Oke. Kalau ini router 2 dan client tidak ada perubahan. Kita start semua ya. Kita start di sini. Start. VirtualBox-nya saya minimize. Ini sudah ya. Kita minimize saja. Application error. Routernya kok belum jalan? Ported. Ported. Oke. Salah ternyata. Kita minimize dulu. Ini sudah ya, kita minimize saja dulu. Oke, ada router 2, client dan server. Oke, kita ke router dulu ya. Login root di sini 223. Ini juga kalau misalkan saya pingkan ke Google ya. Saya Windows R, maaf. Command prompt di sini saya ping Google dia masuk bisa. Begitu pula yang di sisi server ini. Saya login 33. Ketika saya ping ke Google dia juga belum bisa. Ya.
Ini belum bisa. Ping request couldn't find host google.com. Nggak ditemukan di sini. Begitu pula di sini ada temporary failure in name resolution. Ya, jadi belum bisa. Oke, kita lanjut ke router 2 di sini. Karena nanti kuncinya ada di sini. Kalau ini di ping Google dia bisa. Tuh, dia bisa ya. Nah, coba kita cek materi berikutnya. Posisikan NAT adapter ini sudah hanya pada router Debian. Install iptables persistence. Ya, kita lanjutkan install iptables. Iptables ini kalau misalkan di Windows dia sebagai firewallnya. Persistent ini ada yang salah kayaknya, bener ya, persistent. Nah, maaf, persistent. Ter yes. Nah, ini save current IP4 IP versi 4 maksudnya, yes. Nah, untuk current IPv6 kita nggak pakai dulu ya, malah bingung nanti kalian belum belajar IPv6 masalahnya. Oke, kalau sudah kita coba untuk yang tanpa permanen. Jadi nanti ada yang sifatnya permanen, ada yang tidak. Kalau misalkan lupa, ini ada contekannya. Kita masuk ke sbin. Sbin ini adalah direktori, salah satu direktori untuk pengaturan iptables. Iptables, nah di sini gunakan ini untuk memasukkan. Habis gitu iptables min-nat min-a post routing. Nanti saya jelaskan min-o ya. Pusatnya iptables ini ada di mana? Pusatnya internet ada di mana, nanti yang akan dijadikan ini. Oke, coba kalau misalkan kita lihat chat etc network interface. Nah, pusatnya itu ada di sini, ada di info0 S3. Nah, maka di sini ketika kita memberikan sbin iptables, nah, habis itu di sini biar tidak bolak-balik nulis. Nah, min-nat min-a post routing min-o ini adalah inp0 S3, min-j masquerade. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini dengan hanya langkah gini aja akan kita coba nanti. Nah, di sini kita coba ping Google, ini tetap bisa ping Google-nya. Oh, udah bisa ya. Udah bisa ternyata. Lupa. Nah, sedangkan yang di sini, yang di sisi klien ini bisa nggak? Belum bisa dia. Maka di sini kita harus masukkan DNS-nya. IP DNS-nya kita masukkan untuk yang di sisi klien. Di sisi klien, nah DNS-nya kita masukkan 8.8.8.8. Kita masukkan secara manual dulu ya. Nanti ada yang sistem otomatis nanti. Kita akan belajar yang sistem otomatis. Kita ping lagi google.com. Oke, udah jalan. Ya. Jadi si klien sama si server sudah ini. Hanya saja kelemahannya ketika nanti ini kita restart si router ini kita restart init 6, kita restart dan nanti dia on lagi. Ketika on lagi si server sama si klien nggak bisa karena iptables itu belum permanen menyimpannya ya. Ketika sudah saya hidupkan, saya ping Google lagi di sini, ping google.com yang di sini, ping google.com. Nah, dia nggak bisa
langsung RTO request timeout. Dia nggak bisa. Karena apa? Karena pada router yang ada di sini penyimpanannya belum dijadiin permanen sama dia. Maka di sini kita buat dia bisa menyimpan secara permanen. Artinya ini di perintah ini diulangin lagi ya. Has been IP tables maintain not min a post routing min o inp0s3 min j masquerade. Oke, kita enter lagi. Nah, setelah itu has been IP tables min save, kita masukkan ke, ntar saya lupa, kita masukkan ke etc IP tables terus .ipv4 v4. Kita masukkan ke etc IP tables rules v4. Oke, nah ini meskipun udah kita restart init 6, jadi posisi si server sama si klien dia aman-aman aja untuk internet. Kita cek dulu. Oke, kita cek di sisi klien di Google. Nah, dia udah jalan meskipun routernya dalam kondisi sudah terrestart. Nah, itu udah jalan. Oke, berikutnya ini sudah sekarang konfigurasi DNS. Oh, ini sudah ya, konfigurasi DNS Google Client dan server. Kalau server client yang 88 itu tadi, ini yang tadi IP-nya 8.8.8. Ini sudah tadi. Kita lanjutkan ke instalasi bin 9 dan DNS utils. Oke, kita masuk ke bin 9 dan DNS utils. Nah, kalau bin 9 dan DNS utils, maka nanti larinya ke server. Routernya tetap kita hidupkan sebagai konektivitas internet, cuman kita minimize saja dan nggak ganggu. Nah, jadi ini tinggal ini antara server dan si klien. Oke, kita install apt install bin 9 DNS utils, kasih min y biar tidak ada yes atau no keterangan, langsung aja dia. Oke, lagi jalan, kita tunggu sebentar. Nih mouse saya kayaknya ada yang agak yang oke, sudah, kita clear dulu ya. Oke, langkah berikutnya apa? Kita baca di sini setup zone. Oke, sebelum kita masuk ke setup zone, alangkah baiknya kita masuk ke direktorinya bin. Jadi kita ganti direktorinya, change directory bin. Kalau misalkan di ls ada banyak. Ini kita pelan-pelan, nggak semuanya kita konfigurasi, yang ada saja. Nanti sambil jalan akan saya jelaskan, karena di dalam DNS ini materinya banyak, ada rekursif, ada slave dan seterusnya. Yang akan kita config yang nemot.conf.local. Nano nemot.conf.local. Oke, kita buat zona di sini, zone. Misalkan praktikum dns.com petik 2 spasi kurung kurawal tipe, kita paket master dulu, filenya ada di etc bin, nanti saya akan berikan nama domain, misalkan kurung kurawal titik koma. Oke, sudah, kita save y, enter. Berikutnya yang ini sudah ya, kita copy db lokal ke domain. Nah, kalau misalkan kita cek ls, di situ ada db.local, cp db.local, saya copy menjadi domain. db lokalnya tetap, cuman menambahkan domain. Kita edit nano domain. Nah,
Localhost ini nanti akan kita rubah, akan kita edit menjadi praktikumdns.com. Agar cepat proses editingnya, gunakan Ctrl W, Ctrl W, search ya. Habis gitu Ctrl R, replace. Yang di replace apa? Localhost. Enter. Kalian ganti menjadi praktikum dns.com. Enter. Di situ ada replace this instance all A. Oke, maka semuanya akan ganti. Oke ya. Nah, ini untuk alamat yang menggunakan IPv4 kita ganti IP servernya yaitu 192.168.100.20. Ini kita nggak perlu. Ini kalau misalkan kita menggunakan IPv6. Kalian belum belajar IPv6. Nah, di sini kalian bisa misalkan www.in A itu address 192.168.120. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita restart service bin 9 restart. Oke, setelah di restart kita coba ns lookup praktikumdns.com. Bisa nggak? Ah, ternyata server cannot find karena resolve-nya belum kita ganti. Nah, caranya nano etc resolve. Nah, name servernya masih di 1.1. Harusnya name servernya di 100.20. Nah, di sini kita tambahkan juga name server untuk 8.8.8 atau name servernya Google sebagai koneksi internet ya. Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini kita coba lagi. Ini harusnya di restart ini. Kita restart sistemnya ya, sistem TTL reboot. Oke, yang server udah selesai, yang klien kita benahi dulu ya. Untuk IP addressnya kita minimize. Ini kita benahi juga. DNS-nya kita benerin. DNS-nya tadi masih 88. Nah, yang ini DNS-nya 192.168.120.8.8.8. Kita oke. Root 123. Kita name server, tolong carikan saya domain yang namanya praktikumdns.com. Nah, dia sudah ketemu. Hanya saja kalau misalkan kita coba di sini ya, kita coba di command prompt di sini, kalau misalkan kita ns lookup punyanya si Google, ns lookup google.com, dia bisa ya. Tapi kalau misalkan kita balik ya, ns lookup IP-nya maksudnya 216.23.39.38.120. Nah, dia bisa, tapi kalau di sini dia nggak bisa. ns lookup 192.168.100.20 dia belum bisa. NX domain non existent domain, domain belum eksis ya, belum eksis itu. Nah, kalau yang di client kita coba ns lookup praktikum dns.com. Nah, dia masih ada di Google, dia belum bisa. Apakah belum diganti? Kayaknya tadi sudah diganti. Harusnya dia bisa. 120. Harusnya dia bisa. Coba ping ke sana. Dia bisa sih pingnya. Kok ns lookup nggak bisa ya?
Coba kita restart dulu. Udah di restart ya. Oh, yang saya NS lookup IP-nya memang belum bisa. Praktikum dns.com. Non-existent domain. Oh ya, dia memang belum bisa membaca ya. Artinya kita harus config dulu ya. Config-nya tetap di change directory dulu ke etc bin agar dia bisa terbaca ya. Nah, kita daftarkan zonanya nano nemot.conf.local. Nah, kita tambahkan zonanya zone. Nah, hanya saja untuk agar dia bisa terbaca di sini, IP ini bisa terbaca, maka kita balik di sini, yaitu 168.168.192.in address addr.arpa titik 2 kurung kurawal tipe master titik koma filenya etc bin misalkan reverse atau kebalikan, dalam bahasa Inggrisnya reverse kebalikan, kurung kurawal titik koma, kita simpan, Ctrl X Y enter. Nah, karena reverse maka di sini akan yang di copy adalah cpdb.127 menjadi reverse gini ya, kita edit reverse Ctrl W Ctrl R localhost, kita ganti menjadi praktikum dns.com teralt. Nah, IP-nya karena sudah disebutkan 100.168.192, maka di sini kita tinggal sebutkan 20 aja. Ya. Kita simpan, Ctrl X Y enter. Service bin 9 restart. Oke, di sini kita coba. Tuh, udah bisa. Nah, sekarang kita coba yang 192.168.120. Tuh, dia juga udah bisa. Di sini juga dia juga udah bisa NS lookup 192.168. Dia udah bisa. Jadi kalau di internet itu nama domain itu bisa kita NS lookup. Contohnya gini, NS lookup facebook.com. Nah, tuh. Jadi di situ ada non autoritatif, itu adalah distributor. Distributornya biasanya kalau non autoritatif, jadi ada dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah dari servernya sendiri, server terdekat, dia akan mengenali. Biasanya ini modem kita atau internet kita. Kita menggunakan apa? Sedangkan yang non autoritatif answer ini langsung dari Facebooknya sendiri. Ya, jadi kalian bisa lihat. Tapi hanya saja kalau misalkan kita lihat di klien, karena ini kita mendahulukan DNS-nya yang punya kita sendiri, maka dia nggak bisa. Kita CLS dulu ya. Nah, misalkan NS lookup Google, nggak bisa. Karena di server kita Google itu nggak berdaftar. Kecuali kalian ganti di sini Google yang paling pertama muncul DNS-nya. Di sini kalian ganti menjadi 8.8.8.8. Nah, ini miliknya si server. Cuman kalau misalkan kita ganti, DNS kita tidak terdaftar karena memang kita di luar sana praktikum.com itu nggak ada. Lookup google.com, dia bisa akan ada non authoritative answer. Nah, hanya saja kalau misalkan di sini praktikum dns.com, dia nggak akan menemukan
DNS-nya Google nggak akan menemukan karena memang domain praktikum.dns.com ini belum ada. Kalian bisa cari di mana aja, kalian buka di sini di Internet Explorer nggak ada praktikum DNS, nggak ada Pak. Praktikum nggak ada di sini, nggak ada di sini ada ya praktikum DNS. Nah, nggak ada domain di sini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita jadikan si klien bisa internetan, tapi dia nggak bisa NS lookup. Makanya di sini 192.168.120 di sini IP-nya Google. Oke, aktivitas internet menuju eh, konektivitas klien menuju ke internet. Itu ya. Dia tetap bisa internetan google.com. Dia juga bisa NS lookup praktikumdns.com. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.